Malam yang penuh harapan itu akhirnya berubah menjadi panggung selebrasi besar bagi sepak bola Indonesia. Di bawah gemerlap lampu Stadion Utama Gelora Bung Karno, ribuan supporter bersorak menyambut era baru Timnas Indonesia bersama pelatih anyar mereka, John Herdman. Dan seperti cerita yang ditulis dengan skenario sempurna, debut sang pelatih berakhir dengan kemenangan meyakinkan Timnas Indonesia tampil luar biasa dan menghajar Saint Kitts and Nevis National Football Team dengan skor telak 4-0 dalam laga pembuka FIFA Series 2026. Jumat malam 27 Maret tahun 2026. Namun dari semua sorotan yang muncul setelah pertandingan, satu nama beredar mencuri perhatian. Nama itu adalah Beckham Putra Nugraha. Ya, pemain muda yang beberapa waktu lalu sempat menjadi sasaran kritik tajam, bahkan hujatan dari sebagian supporter, kini justru menjadi bintang utama kemenangan Garuda. Sebuah malam yang seolah menjadi jawaban paling elegan atas semua keraguan yang pernah diarahkan kepadanya. Sebelum pertandingan ini, Beckham Putra bukanlah sosok yang sepenuhnya berada di zona nyaman. Meski dikenal sebagai salah satu talenta muda berbakat Indonesia, perjalanan karirnya bersama Timnas tidak selalu berjalan mulus. Beberapa penampilannya sebelumnya dianggap belum konsisten. Ada momen di mana ia dinilai terlalu sering kehilangan bola, kurang efektif dalam pengambilan keputusan, hingga dianggap belum cukup matang untuk mengisi peran penting di lini serang. Tidak sedikit kritik yang datang, terutama di media sosial. Bahkan, sebagian supporter terenggan mempertanyakan mengapa Beckham masih terus mendapatkan kesempatan di Timnas Indonesia. Namun, seperti yang sering terjadi dalam sepak bola, satu pertandingan bisa mengubah segalanya. Dan malam itu, Beckham memilih waktu yang tepat untuk menjawab semua keraguan. Sejak peluit awal dibunyikan, Timnas Indonesia langsung tampil agresif. Instruksi dari John Herdman terlihat jelas, bermain disiplin, cepat, dan efektif. Jilini Depem Beckham Putra tampil dengan pergerakan yang jauh lebih tajam dibandingkan logo-laga sebelumnya. Gol pertama pun datang di menit ke-15, berawal dari skema serangan yang terorganisir. Beckham melakukan pergerakan diagonal yang sempurna, menusuk dari sisi yang sulit dijaga oleh pertahanan lawan. Dengan penyelesaian yang tenang, ia berhasil menjebol gawang Saint Kitts and Nevis. Gol tersebut langsung disambut gemuruh oleh penonton, namun yang lebih menarik, ekspresi Beckham terlihat berbeda. Tidak ada selebrasi berlebihan, seolah ia tahu satu gol belum cukup untuk membungkam semua kritik, dan benar saja. 10 menit berselang, Beckham kembali mencetak gol. Kali ini, ia menunjukkan insting predator di dalam kotak penalti. Memanfaatkan ruang yang sempit, ia berhasil mencetak gol kedua dan membawa Indonesia unggul 2-0, 2 gol dari pemain yang sebelumnya diragukan. 2 gol yang menjadi pesan jelas, Beckham Putra masih sangat layak diperhitungkan. Usai pertandingan, John Herdman tidak ragu memberikan pujian khusus kepada Beckham. Menurutnya, performa sang pemain bukan hanya soal mencetak gol, tetapi juga soal kedisiplinan taktik. Saya pikir itu sebutan khusus untuk Beckham. Mencetak 2 gol itu luar biasa. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dia mengikuti instruksi, ujar Herdman. Pelatih asal Inggris itu menjelaskan bahwa tim pelatih memang secara khusus melatih pergerakan diagonal untuk membuka ruang di pertahanan lawan. Dan Beckham adalah salah satu pemain yang menjalankan instruksi tersebut dengan sempurna. Kami mengerjakan pergerakan itu di latihan, dan dia benar-benar berkomitmen. Itu menunjukkan kedisiplinan taktis. Lanjutnya, pujian tersebut menjadi sangat berarti. Mengingat Herdman dikenal sebagai pelatih yang sangat menekankan aspek disiplin dalam permainan. Kemenangan atas Saint Kitts and Nevis juga menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia mulai menemukan fondasi baru. Menariknya, keempat gol dalam pertandingan tersebut semuanya dicetak oleh pemain berusia di bawah 25 tahun, selain Beckham. 2 gol lainnya datang dari Ol Romeni dan Moro Zijlstra. Ini menjadi sinyal positif bagi masa depan Timnas Indonesia. John Herdman sendiri mengakui bahwa ia memang sedang membangun tim untuk jangka panjang. Target utamanya bukan hanya turnamen terdekat, tetapi juga kompetisi besar seperti Piala Asia 2027. Kami selalu melihat ke masa depan dan saat ini. Masa depan adalah Piala AFF, ujar Herdman.
Turnamen tersebut memang bukan bagian dari kalender FIFA, sehingga membuka peluang besar bagi pemain lokal dan pemain muda untuk mendapatkan kesempatan bermain selain Beckham. Satu nama lain yang juga mendapatkan pujian adalah Doni Tri Pamungkas. Sebagai salah satu pemain termuda di lapangan, Doni tampil dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Ia tidak terlihat gugup. Bahkan saat bermain di hadapan puluhan ribu supporter di GBK, apakah dia bisa menangani tekanan? Saya pikir dia sudah menunjukkan itu malam ini, kata Hartman. Penampilan Doni menjadi bukti bahwa regenerasi pemain di Timnas Indonesia berjalan ke arah yang benar. Dalam pertandingan ini, ban kapten dipercayakan kepada Rizky Ridho. Bek muda tersebut tampil solid dan berhasil memimpin lini pertahanan dengan baik. Hasilnya, Indonesia mampu menjaga clean sheet hingga akhir pertandingan. Di bawah Mister Gawang, Marten Paes juga tampil konsisten. Ia menjadi salah satu dari 3 pemain yang dimainkan penuh sepanjang laga. Bersama Rizky Ridho dan Doni Tri. Sementara itu, Hartman juga melakukan rotasi besar dengan mengganti 8 pemain inti. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi tim sekaligus menjaga kebugaran pemain. Beberapa pemain seperti Jay Itzes, Kevin Dix, dan Kelvin Verdonk bahkan ditarik keluar lebih awal. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Hartman tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada manajemen pemain dalam jangka panjang. Satu pemain lain yang tidak luput dari pujian adalah Ol Romeni. Selain mencetak 1 gol, ia juga mencatatkan 2 assist dalam pertandingan ini. Perannya sebagai playmaker benar-benar terasa. Permainannya sangat kreatif. Saya menikmati melihatnya bermain sebagai nomor 10, kata Hartman. Kombinasi antara kreativitas Romeni dan pergerakan. Beckham menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia dalam pertandingan ini. Meski meraih kemenangan telak, John Hartman tetap mengingatkan bahwa ini baru langkah awal. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya punya keputusan besar untuk Piala Asia ke-2027. Saya harus menilai siapa yang siap menghadapi tekanan, ujarnya. Ujian berikutnya sudah menanti. Timnas Indonesia akan menghadapi Bulgaria National Football Team dalam laga final. Eviris pertandingan tersebut akan menjadi ujian yang lebih berat, namun dengan performa seperti ini. Kepercayaan diri skuad Garuda jelas sedang berada di titik tertinggi. Di antara semua cerita yang lahir dari pertandingan ini, kisah Beckham Putra mungkin adalah yang paling menarik dari pemain yang diragukan, menjadi pahlawan kemenangan dari sasaran kritik, menjadi bintang utama. Sepak bola memang selalu punya cara unik untuk menghadirkan cerita, dan malam itu di Gelora Bung Karno. Beckham Putra menulis kisahnya sendiri, sebuah kisah tentang kerja keras, kesabaran, dan pembuktian, dan mungkin ini baru permulaan.